Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dengan Bung Ayus di Shop 17, dan hari ini kebetulan saya berada di kota Cilacap dan saya lagi bersama-sama dengan tim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional ya, gitu kan. Dan saya sekarang berhadapan dengan saya Ridwan Suhud. Pak Ridwan Suhud, jadi peneliti Pusat Riset Sains Data dan Informasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, salam kenal ya. Dan hari ini kita diskusi sejenak, ngobrol-ngobrol dari hal tentang menghadapi industri revolusi ya, revolusi industri 5.0. Nah, untuk Pak Ridwan sendiri selaku dari BRIN gitu kan, untuk mengantisipasi atau langkah-langkah gitu kan di industri 5.0 itu seperti apa benarnya? Jadi gini, revolusi industri itu sebetulnya sih diawali dari revolusi industri 1, penemuan mesin uap, 2, 3 dan seterusnya. Ada jadi revolusi industri pertama itu penemuan mesin uap yang mendorong munculnya mesin kapal uap, kereta api, ya. Terus revolusi industri kedua itu penemuan listrik dan assembly line dari produksi barang gitu ya. Terus yang ketiga, revolusi industri ketiga itu inovasi teknologi informasi IT, inovasi IT gitu ya. Yang revolusi industri ketiga itu ya, komersialisasi personal komputer. Dulu kan komputer tuh gede ya. Jadi sekarang jadi kecil-kecil, jadi bentuknya itu ya, CPU-nya lebih ringan, terus bisa dibawa-bawa sampai bisa lebih kecil lagi, misalkan iPad. Jadi sekarang makin kecil. Smartphone kita juga itu seperti komputer karena ada prosesornya, ada memori dan sekian. Dan itu yang revolusi industri keempat itu berikutnya itu adalah kegiatan manufaktur, jadi fokus kegiatan manufaktur terintegrasi ya, melalui penggunaan teknologi wireless dan big data. Jadi revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan kemunculan superkomputer, smart robot, jadi robot pintar gitu ya. Terus kendaraan tanpa pengemudi. Nah, kendaraan tanpa pengemudi itu kendaraan otonom, jadi dia tanpa supir ya bisa berjalan sendiri. Kenapa dia bisa berjalan sendiri, bisa menelusuri jalan-jalan tanpa ada supir? Karena ada marker ya? Kiri kanan, terus marker kiri kanan, terus ada penunjuk arah. Sign sistemnya itu kalau di luar negeri memungkinkan, jadi berkendara tanpa pengemudi karena sistemnya sudah bagus dan jelas gitu ya. Nah, kalau kita mungkin belum, karena kan markernya masih belum jelas, marka jalan segala macamnya itu belum gitu ya. Terus berikutnya itu ada cloud computing kayak Amazon gitu kan, segala macam. Terus ada sistem big data, juga big data itu jadi data yang besar diolah. Contoh yang big data itu datanya jumlahnya besar sekali, jadi tiap hari akses transaksi itu bisa jutaan gitu. Terus ada juga rekayasa genetika ya, dan perkembangan neuroteknologi tentang neuro itu ya, sel saraf otak ya, yang memungkinkan manusia untuk mengoptimalkan fungsi otak. Itu sekilas tentang revolusi industri 4.0. Nah, untuk yang 5 ya, yang berikutnya yang 5. Perbedaannya tuh seperti apa nih? Ya, yang 5. Dan untuk revolusi industri 5.0, jadi ini sebenarnya masih dalam konsepnya, masih dalam tahap pengembangan dan perdebatan ya. Tetapi secara umum itu dia itu mengacu gitu pada perkembangan teknologi yang terus meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi dalam industri dan sektor produksi. Perbedaannya gini, jadi industri 4.0 itu difokuskan pada peningkatan efisiensi produksi dengan presisi produksi dengan mengintegrasikan teknologi seperti IoT gitu ya, robotika, analitik data. Sedangkan 5.0 mengutamakan kolaborasi. Jadi mengutamakan kolaborasi antara manusia dan mesin. Jadi
human machine interaction namanya itu ya, human machine interaction. Jadi memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan kesejahteraan kerja. Ya, jadi itu ya tentang industri. Perbedaan sih gitu ya. Perbedaan dari jadi perbedaannya gitu ya. Jadi dalam hal perbedaan lainnya ya, jadi revolusi industri 4.0 jadi bertujuan untuk meminimalkan keterlibatan manusia dan memprioritaskan otomatisasi proses, meminimalkan sampai batas tertentu. Jadi kehidupan manusia itu jadi poin dari perbedaan industri revolusi industri 4 itu 5 itu tentang keterlibatan manusia. Keterlibatan manusia meminimalisir, diminimalisir. Tapi di industri 5.0 sebaliknya. iya, Jadi terbalik, lebih melibatkan manusia, mengoptimalkan human machine interaction. Jadi keterlibatan manusia itu dalam mengontrol mesin itu lebih banyak, jadi dibalik gitu, dibalik. 5.0 itu. Jadi dengan memaksimalkan itu ya, human machine interaction. Seperti ya di sini itu tren dari 5.0 ya. Terus jadi menyeimbangkan interaksi manusia dengan mesin. Tadi kan human machine interaction agar mendapatkan manfaat tertinggi. Jadi lebih tinggi manfaatnya pada setiap proses produksi. Jadi dulu kan mesin digantikan manusia, lebih banyak mesin digantikan manusia. Nah sekarang manusia lebih banyak dilibatkan, tapi dengan interaksi, dengan memanfaatkan ini, memanfaatkan human machine interaction. Jadi interaksi manusia dan mesin yang lebih diperbanyak. Oh yang dulu mah, jadi kasihan kan kalau misalkan meminimalisir manusia, ininya banyak yang ini atau pegawai dikurangi, digantikan oleh mesin, robot gitu, sapu-sapu diganti robot, segala macam dibagi. Nah, jadi sekarang dibalik, lebih benar-benarkan manusia lagi, mengoptimalkan manusia, cuma berinteraksi dengan yang mesin, gitu, mesin interaction. Jadi itu dikontrol manusia kembali gitu, lebih banyak, lebih banyak bentuk itu ya orangnya. Gitu. Jadi ini menurut Prof. Sullivan ini ya, era industri ini ada model tingkat industrialisasi berikutnya yang ditandai dengan kembalinya tenaga kerja ke pabrik. Artinya kan ada pengurangan pegawai, adanya industri revolusi. Revolusi industri 4.0 itu pegawai dikurangi. Sekarang pegawai ya kembali jadi tenaga kerja kembali ke pabrik. Jadi ya produksinya terdistribusi, rantai pasokan yang cerdas, jadi pemasokan itu menggunakan smart system gitu ya. Terus penyesuaian gitu ya. Jadi semuanya bertujuan memberikan user experience, pengalaman pelanggan yang disesuaikan ya. Jadi lebih ke service excellence ya. Iya. Jadi industri 5.0 ini sebenarnya itu mengakui kekuatan industri ini jadi untuk mencapai tujuan sosial di luar pekerjaan dan pertumbuhan, jadi untuk memberikan keuntungan ya dan kebutuhan tanpa mengabaikan kehidupan berkelanjutan, sustainable life ya. Oke, dan menempatkan kesejahteraan pekerja. Jadi industri di pusat akhir proses produksi. Jadi pada dasarnya ini industri 4.0 ini melengkapi paradigma ya, jadi paradigma revolusi industri dengan memiliki penelitian dan inovasi ya, dan mendorong transisi ke industri yang berkelanjutan, berpusat pada manusia gitu ya, dan tanggung. Oke, jadi itu 4.0 tenaga kerja dikurangi diganti mesin. Nah, 5.0 dikembalikan kepada yang kita semula tenaga kerja banyak, tapi interaksi manusia dan mesin yang ditingkatkan. Jadi terus digitalisasi, jadi tanpa meninggalkan manusianya situ yang mengoperasikannya. Gitu, yang belum. Itu jadi perbedaannya. Itulah tentang
demikian. Oke, Maaf kalau ada. Iya, terima kasih Bro Ridwan. Penyampaiannya perbedaan antara revolusi industri 4.0 dengan revolusi industri 5.0. Dan mudah-mudahan yang disampaikan oleh atau diskusi kita hari ini tentang perbedaan industri revolusi 4.0 dan revolusi industri 5.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.